Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hermeneutik yaitu yang tentang Schleiermacher. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher lahir pada 1768 di Breslau, Jerman, seorang Protestan. Saat menempuh pendidikan, ia tertarik dengan humanisme. Di samping filsafat dan filologi klasik, ia juga menggeluti teologi. Ia sempat bekerja sebagai privat tutor dan diberhentikan majikannya karena beda pandangan mengenai revolusi dengan sang majikan. Ia juga bekerja sebagai pengajar untuk mempelajari dan mengkritisi pemikir-pemikir besar. Kemudian pada tahun 1796 pindah ke Berlin untuk menjadi pastor, dan disinilah ia bertemu dengan pemikir romantisis dan terlibat dalam gerakan romantisis. Pada tahun 1810 diangkat sebagai profesor teologi di University of Berlin. Sejak saat itu ia memberikan perkuliahan dan membuat banyak karya berharga pengembang pemikiran dalam bidang filsafat, bahasa, teologi, dan hermeneutik. Ia meninggal dunia pada tahun 1834. Posisi hermeneutik dalam ranah keilmuan berbeda dengan pemikir sebelumnya. Ia menempatkan hermeneutika sebagai problem permasalahan manusia, teori-teori ilmu pengetahuan, sehingga objek penafsirannya menjadi lebih luas. Hermeneutik Schleiermacher mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan transendental dan mendasar, sehingga digolongkan ke dalam hermeneutik filosofis. Melihat hermeneutik yang pada waktu itu masih berkembang pada kitab suci saja mulai dari abad pertengahan, Schleiermacher tergerak untuk mengembangkan hermeneutik umum yang dapat diaplikasikan pada seluruh objek penafsiran seperti simbol, karya seni, tingkah laku manusia, dan lain-lain, atau yang dapat dikenal dengan hermeneutik universal, hermeneutik umum. Upaya generalisasi hermeneutik umum yang tepat tidaklah mudah, khususnya di tengah-tengah ilmu logika dan filologi yang saat itu masih berkembang, yang disebabkan di satu sisi hermeneutik adalah apendik atau tambahan bagi ilmu logika dan merupakan bagian dari filologi. Schleiermacher mengatakan bahwa hermeneutik didefinisikan olehnya dengan seni memahami yang terbagi dalam tiga tingkatan. 1. Pemahaman mekanik dalam hal kehidupan keseharian. 2. Pemahaman yang didasarkan atas pengalaman. 3. Pemahaman artistik terhadap ungkapan dan tulisan yang sulit dipahami. Sementara dialektika dipahami dengan landasan bagi pelaksana artistik dialog dalam domain pemikiran umum. Meski keduanya jelas berbeda secara terminologis, ia menjelaskan bahwa keduanya saling membutuhkan dan terkait. Hermeneutik bergerak menuju kepada hal-hal spesifik yang dimaksud oleh individu dalam konteks ungkapan-ungkapan mereka, yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan validitas umum dari ungkapan-ungkapan tersebut. Sementara dialektika menuju kepada validitas umum dengan nama argumentasi universal. Dapat dilihat bahwa dialektika itu hermeneutis dan hermeneutika itu dialektis. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bidang ilmu tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Prinsip-prinsip hermeneutik, gramatikal, dan psikologis Schleiermacher dalam bukunya Hermeneutik and Christine halaman 9 mengatakan secara eksplisit bahwa hermeneutik yang dibangunnya adalah hermeneutik gramatikal dan psikologis. Hermeneutikal yang satu, gramatikal, ialah hermeneutik yang mempelajari bahasa dan sejarah atau orientasi objektif. Sedangkan hermeneutik yang satunya lagi, hermeneutik psikologis, mengkaji tentang bahasa sebagai ungkapan hidup seseorang atau orientasi subjektif. Menurutnya, keduanya ini setara, dan bila seseorang salah satunya lebih rendah dari satu lainnya, sudah pasti salah. Hermeneutik gramatikal adalah penafsiran yang didasarkan pada analisa bahasa. Semakin penafsir menguasai penafsiran, semakin bagus kualitas penafsirannya. Menurut Schleiermacher, ada 3 kaidah linguistik yang harus dipegang. 1. Segala hal yang ada dalam ungkapan yang menuntut penentuan makna yang lebih tepat hanya dapat dilakukan jika pengarang dan audiens mengetahui bidang bahasa yang digunakan. Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa untuk mengetahui makna teks harus mencari tahu makna kata dan konteks yang sudah diketahui oleh pengarang dan audiens. 2. Makna setiap kata harus ditentukan sesuai dengan bersamaannya dengan kata-kata lain yang berada di sekitarnya. 3. Kosakata dan sejarah era pengarang harus dipahami sebagai keseluruhan yang itu muncul tulisan-tulisan
yang dipahami sebagai bagian pun sebaliknya. Menurut prinsip ini, karya seseorang merupakan bagian dari bahasa dan kehidupan. Hermeneutik psikologis Schleiermacher berpendapat bahwa seseorang tidak dapat memahami teks dengan aspek bahasa saja, tapi juga harus memperhatikan sisi kejiwaan dari pengarangnya. Ia menawarkan dua cara untuk mengetahui kejiwaan pengarang, divinator dan perbandingan. Metode divinatori dilakukan dengan berusaha masuk ke dalam jiwa pengarang, sedangkan perbandingan dengan membandingkan jiwa pengarang dengan orang lain. Relevansi pemikiran Schleiermacher bagi kajian Al-Quran. Para ahli menyepakati bahwa pemikiran hermeneutik Schleiermacher digolongkan ke dalam aliran objektivitis atau juga bisa disebut dengan romantisis. Hermeneutik gramatikal dengan tiga prinsipnya sangat relevan untuk penafsiran Al-Quran. Sebagai contoh, kata ikhlas yang ada pada masa penurunan didefinisikan dengan keinginan mendapatkan ridho Allah semata pun mengalami diakroni. Pada masa penurunan Al-Quran, kata tersebut lebih dekat dengan makna mengesahkan Tuhan semata yang belum digunakan dalam Al-Quran. Pun juga kata mukhlisin pada surat Al-Baqarah ayat 5 tidak berarti orang yang ikhlas dengan pengertian di atas, melainkan orang-orang yang memurnikan agamanya dengan cara tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. Sedangkan terkait hermeneutik psikologis yang ditawarkan, bisa diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat diaplikasikan dalam penafsiran Al-Quran karena adanya tuntutan untuk menafsirkan penafsir untuk menyelami psikologi Allah sebagai autor teks Al-Quran. Hal tersebut tidak dapat dilakukan secara hakiki 100%. Namun semangat hermeneutik psikologis ini adalah sebagaimana seorang penafsir mampu menangkap maksud yang mendorong pengarang membuat pernyataan atau teks tersebut. Untuk mengetahui hal ini dapat melihat dari asbabun nuzul ayat tersebut. Dengan demikian, resepsi terhadap hermeneutik psikologis itu bisa dilakukan dengan mengaplikasikannya dengan hakikat teks Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.